Dan salah satunya adalah para pengurus Jamiatul Walidin yang mereka mengusung adat ini. Ya, Bapak Ibu dikenalkan sama saya. Ya, insyaallah hari ini diberikan amanah boleh kita memisahkan antara zikir dan syukur. Kalau Pak Ibu bersyukur, maka harus ada zikir. Zikir itu apa? Ingat sama Allah. Nasibnya bagaimana? Kita nggak tahu kan? Maka harus zikrullah. Maka ayatnya apa? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Hei manusia semuanya, ingatlah kepada aku. Kepada siapa? Kepada Allah. Azkurkum. Apa azkurkum? Aku ingat kalian. Kalian minta apa? Aku kasih. Pesan kita dalam berperilaku. Surah At-Tahrim ayat ke. Dan adab itu bahasanya Nabi Muhammad SAW. Kalau karakter itu adalah kesepakatannya manusia, budaya tentu berbeda. Sopan itu bisa disebut karakter, bicara sopan. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengingatkan ayahnya atau pamannya dengan bahasa-bahasa yang agak keras sedikit? Apakah Nabi Ibrahim berbicara tidak sopan kepada ayahnya? Berbicara sopan kepada ayahnya? Beliau mengatakan dengan tegas kepada orang tuanya. Tentu tidak, karena Nabi Ibrahim mengingatkan orang tuanya. Jadi sopan belum tentu disebut dengan adab, tapi adab pasti adalah kesopanan. Maka adab itu berdasarkan keimanan, bukan karena kesepakatan manusia. Kemudian adab itu apa? Perilaku dan ucapan. Ada adab berkomunikasi. Berbicara itu komunikasi. Jadi ucapan itu harus benar isinya dan menyampaikannya juga harus tepat. Itu amal nyata. Jadi harus seimbang. Tidak bisa dibohongin batin itu. Mobil khusus hati kita. Karena kalau hati pengamalan dalam perilaku. So juga kegiatan jam'iyah. Value berarti ada beberapa yang harus kita sama-sama perbaiki. Karena adab itu dimulai dari orang dewasa. Maksud kita dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Sudah berdiri, kemudian tangan pendidikan yang baik, didik dengan pendidikan yang baik. Kedua, saling tolong menolong. Ta'awun itu namanya kolaborasi. Bukan hanya materi, tapi juga menolong akhlak, menolong adab, menolong sikap beribadah anak kita. Itu namanya kolaborasi. Fundament atau dasar dari pendidikan anak selanjutnya. Jadi adab itu sebetulnya dimulai dari keluarga. Sekolah hanya melanjutkan saja. Dan anak-anak tadi yang disaksikan, yang dirasakan, itulah mereka yang akan mengikuti terhadap apa yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitar. Keberhasilan adab itu, sekolah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Nuri kemarin, ya, ada 3 pusat pendidikan. Saya tidak akan jelaskan itu. Tapi kita lihat sekolah itu sebetulnya ada pimpinan sekolah, ada guru, ada karyawan, ada jamiah. Kita cek jamiah Bapak Ibu. Jamiah adalah organisasi orang tua murid di sekolah Al-Azhar berajaskan ke keluarga. Coba lihat konsepnya. Ajas itu apa? Cita-citanya organisasi dan fondasi. Jadi ajasnya kegiatan jamiah itu adalah keluarga. Menjadi satu keluarga. Kalau di antara keluarga ini rapuh komunikasinya, rapuh kolaborasinya, rapuh di dalam kegiatannya, maka akan runtuh semua kegiatan-kegiatannya. Kita tidak bisa menikmati kehidupan kita setiap harinya. Ada organisasi jamiah, itu ayatnya ya, surah Al-A'raf 107. Komitmen. Apa yang komitmen? Kalau sudah musyawarah, sepakati, laksanakan sama-sama. Dan komitmen terhadap azas, komitmen terhadap azas. Marwah organisasi tidak menjelek-jelekan jamiah kepada orang lain. Imam Asy-Syafi'i mengatakan 4 landasan dari agama Islam. Kalau itu tidak ada,
maka rubuhlah agama Islam itu. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga saling menasihati dengan kebenaran, yang keempat adalah menasihati, mensupport kesamaan di dalam mencapai cita-cita. Apa adabnya Bapak Ibu? Lihat adabnya, Masya Allah ya. Pertama apa adabnya? Berkolaborasi, satu hati, satu misi. Tujuannya, kemudian hatinya harus betul-betul kompak, maka insya Allah akan terjadi kolaborasi. Yang kedua apa? Tidak ego, rendah hati. Organisasi ini memiliki anggota yang berbeda-beda karakter. Kita paham terhadap sikap dan potensi orang. Kerelaan untuk berkorban, sumbangsih, adab dalam berkolaborasi. Apa adab dalam berkomunikasi? Karena di organisasi juga ada adab berkomunikasi. Ada dua hal yang akan menyebabkan seseorang masuk ke surga dan masuk ke dalam neraka. Masuk surga pertama takwa kepada Allah, yang kedua adalah husnul khuluq, adab bagus. Yang ketiga adalah yang menyebabkan masuk ke dalam neraka itu dua juga. Berkomunikasi itu adalah kemaluan, perzinahan, perselingkuhan, ya, cinta diam-diam. Mulut itu akan membuat seseorang ya menjadi indikator masuknya ke dalam naudzubillah. Maka pilih kata-kata ini. Apa efektif itu? Ketika kita bicara, orang yang diajak bicara paham terhadap apa yang kita bicara. Setelah paham apa? Terjadilah penyatuan hati dan melembutkan hati dan manusia yang ngomongin orang lain. Apa yang dilihat? Bukan kelopak matanya. Selesai kalau melihat orang yang bicara, beliau melihat di antara tengah ini, ya, antara halisan, bukan dahi, bukan, tapi di antara tengah ini. Ini tolong bantu sport untuk sama-sama menyusun, ya, tolong bantu.